Hai, minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Jadi ada yang baru nih di Sensei. Sekarang nggak pakai baju apa namanya baju Sensei, baju channelnya ya. Tetapi hari ini Sensei memakai baju baru dan ini adalah pemberian daripada pacar Sensei ya. Jadi atau calon istrinya. Jadi dia memberikan baju ini pada saat hari ulang tahun Sensei gitu ya. Terima kasih my heart ya, gitu. Oke, itu nggak penting ya, nggak penting. Jadi kita hari ini Sensei mau ngebahas tentang waktu ini sih sudah pernah Sensei ngebahas dengan Arya Sensei ya tentang apa itu Tokutei-gino ya. Apa itu Tokutei-gino? Tetapi ada beberapa teman-teman kita atau tomodachi kita yang meminta Sensei untuk ngebahas ini kembali gitu. Apa sih sebenarnya Tokutei-gino itu gitu loh. Dan apa sih persyaratannya gitu. Dan Tokutei-gino itu ada berapa jenis sih seperti itu. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Karena ini sangat menarik sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini karena kita akan bahas sampai habis ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja bahas yang pertama itu apa itu Tokutei-gino. Apa itu Tokutei-gino ya? Di sini juga sudah ada. Tokutei-gino adalah status visa atau izin tinggal di Jepang bagi warga negara asing yang mulai berlaku sejak 1 April 2019 ya. Jadi Tokutei-gino ini mulai berlaku atau mulai dilaksanakan atau diperbolehkan itu sejak 1 April 2019 ya, 2019. Nah, pemegang visa jenis ini dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang. Nah, ini yang penting ya. Jadi kalian memiliki hak yang sama seperti orang Jepang ya. Hak dan kewajiban tentunya ya, hak dan kewajiban yang sama seperti orang Jepang. Nah, yang kedua yang perlu kalian ketahui adalah Tokutei-gino ini atau visa Tokutei-gino ini bisa dibagi menjadi dua tipe ya. Jadi ada dua tipe untuk jenis visa Tokutei-gino ini. Itu yang pertama ada Tokutei-gino tipe 1 atau Ichigo ya. Tokutei-gino tipe 1 atau Ichigo. Nanti apa itu? Nanti kita akan bahas lagi. Terus ada yang kedua itu ada Tokutei-gino tipe 2 ya. Tokutei-gino tipe 2 atau Nigo ya. Nigo. Apa itu? Kita akan bahas satu persatu. Oke, kemudian ya kita akan membahas apa sih perbedaan antara Tokutei tipe 1 atau Ichigo dan Tokutei tipe 2 atau Tokutei tipe 2 atau Nigo itu. Jadi Tokutei Gino tipe 1 atau Ichigo itu tersedia 14 bidang industri ya. Jadi ada 14 bidang industri ya yang bisa menampung kalian dengan visa Tokutei Gino tipe 1 atau Ichigo ini. Kemudian persyaratan harus lulus ujian bahasa Jepang dan tes skill ya. Persyaratannya ini penting ya. Persyaratannya harus lulus ujian bahasa Jepang dan tes skill ya. Terus izin bekerja itu maksimal 5 tahun ya. Izin bekerjanya itu maksimal 5 tahun. Terus tidak boleh membawa anggota keluarga. Jadi tidak boleh membawa anggota keluarga. Sedangkan ya ini untuk ini dulu ya, untuk Tokutei Gino tipe 1 atau Ichigo-nya. Kemudian untuk Tokutei Gino tipe 2 atau Nigo-nya, itu saat ini baru tersedia 2 bidang industri saja. Itu perusahaan konstruksi dan pembuatan kapal. Ya, pembuatan kapal baik itu awaknya ataupun mesinnya. Jadi cuma ada 2 saja kalau untuk Tokutei tipe 2 ini atau Nigo ini. Jadi yang pertama ada konstruksi dan pembuatan kapal. Nah, izin bekerja dapat terus diperpanjang. Kemudian ya, izin kerja dapat terus diperpanjang. Ya, jadi tidak ada batasan seperti Tokutei Gino tipe 1 cuma hanya maksimal 5 tahun saja. Tetapi kalau sudah Anda masuk atau mendapatkan visa Tokutei Gino tipe 2 ini, Anda bisa tinggal di Jepang atau bekerja terus-menerus ya. Bisa diperpanjang terus-menerus ya. Ya, seperti itu. Dan yang lebih enaknya lagi, bisa atau diperbolehkan membawa anggota keluarga. Bagi kalian yang sudah menikah itu kalau bisa mengambil atau mendapatkan Tokutei atau visa Tokutei tipe 2 atau tipe 2 ini atau Nigo ini itu sangat enak sekali karena kalian bisa membawa yang namanya keluarga kalian ke Jepang. Nah, kemudian saya akan
ngebahas sedikit tentang visa Tokute tipe 1 atau Ichigo ya. Tadi kan mencangkup 14 bidang ya, ada 14 bidang yang bisa mengeluarkan visa ini. Walaupun sebenarnya kalau kalian klik di Google itu bakal keluar semua ya, tetapi Sensei akan coba bahas sedikit di sini. Itu yang pertama ada perawat lansia, terus yang kedua ada pembersih gedung, terus yang ketiga ada industri pembuatan suku cadang dan perangkat mesin. Terus yang keempat itu ada industri permesinan, terus yang kelima itu ada industri listrik, elektronik dan informasi. Terus yang keenam itu ada konstruksi bangunan, terus yang ketujuh ada pembuatan kapal dan mesin kapal. Terus yang nomor 8 ada perbaikan dan perawatan mobil. Terus yang ke-9 ada penerbangan, terus yang ke-10 ada penginapan, terus yang ke-11 itu ada pertanian dan peternakan, terus yang nomor 12 itu ada perikanan, terus yang ke-13 itu ada pengolahan makanan, terus yang ke-14 yang terakhir itu ada restoran. Nah, inilah 14 bidang yang bisa mengeluarkan yang namanya visa Tokutegi no Ichigo atau tipe 1 ya. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah apa persyaratan untuk mendaftar Tokutegi no ya? Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang mempunyai unek-unek atau pertanyaan seperti itu ya. Apa sih persyaratan untuk mendaftar Tokutegi no ya? Nah, itu juga akan saya singgung sedikit ya. Yang pertama itu persyaratan utama. Persyaratan utama usia minimal 18 tahun ya. Usianya minimal 18 tahun, memiliki sertifikat kemampuan bahasa ya, bisa itu GLPT N4, bisa juga GFT Basic A2 ya. Jadi bisa juga GFT Basic A2. Yang pertama yang harus kalian miliki adalah minimal GLPT N4, terus atau bisa juga GFT Basic A2. A2 ya. Kemudian memiliki sertifikat skill ya, memiliki sertifikat skill. Atau ini bisa dibilang lulus tes keahlian atau keterampilan, karena itu adalah syarat utamanya. Jadi kalian nggak hanya bahasa saja, tetapi di sini juga ada tes keterampilan nanti ya. Kemudian yang penting juga ya, selain yang saya sebutkan tadi itu adalah yang kalian harus lulus yang namanya interview, terus lulus juga yang namanya medical check up ya. Misalkan walaupun kalian lulus persyaratannya sudah lengkap tetapi tidak lulus yang namanya medical check up, itu juga bakal di blacklist atau nggak bakal bisa. Terus ya kalau nggak lulus interview ya nggak mungkin ya, itu juga penting. Jadi itu perlu diingat. Jadi nggak hanya persyaratan utama yang tadi aja. Yang penting juga kalian harus lulus yang namanya medical check up dan lulus yang namanya interview. Oke, kemudian mungkin ada pertanyaan baru lagi nih, ada pertanyaan seperti bagaimana cara mendapatkan sertifikat skill itu. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang punya pertanyaan itu ya, bagaimana caranya mendapatkan sertifikat skill itu. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit ya. Saat ini tes skill di Indonesia yang diadakan oleh Prometric baru untuk 4 bidang saja ya, yaitu perawat, pertanian, peternakan, pengolahan makanan, dan restoran ya. Jadi baru 4 saja. Nah, pada dasarnya tes ini diadakan di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya. Tetapi untuk keperawatan atau perawat ini mulai Maret 2021 ini sudah diadakan juga di Medan dan di Jogja. Jadi nggak hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, tetapi sudah diadakan juga di Medan dan di Jogja. Ini khusus untuk perawat ya. Kalau yang lainnya belum ya. Pertanyaan yang berikutnya itu saat ini saya masih berada di Indonesia. Apa bisa mendaftar yang namanya Tokutegi no? Bisa apa enggak? Oke, jawabannya tentu saja bisa. Ya, siapa saja yang sudah memenuhi syarat seperti yang saya jelaskan tadi itu, walaupun dia itu berada di Indonesia ataupun berada di Jepang, baik itu dia itu mantan jishusei atau masyarakat umum atau orang-orang yang ada di Jepang ya, yang sedang magang atau jadi jishusei di situ atau pelajar di situ, itu bisa mendaftar yang namanya Tokutegi no ini asal memenuhi syarat ya. Tapi mungkin persyaratannya mungkin agak sedikit berbeda dengan orang yang ada di Indonesia atau orang yang ada di Jepang ya. Ini banyak juga mungkin dari adik-adik kita atau teman-teman kita yang merasa resah juga atau khawatir. Saya cuma lulusan SMA atau SMK, apakah bisa mendaftar yang namanya Tokutegi no ini? Maksimal usia berapa? Nah, mungkin di sini ada pertanyaan seperti itu juga ya. Yang pertama, itu mungkin rasa khawatirnya saya cuma lulusan SMA, saya cuma lulusan SMK. Terus apakah bisa melamar yang namanya Tokutegi no ini? Terus usia saya sudah sekian. Berapa sih usia maksimal agar bisa mendaftar yang namanya Tokutegi no ini? Nah, itu Sensei akan jawab sedikit.
Yang pertama, lulusan juga SMK, SMA itu tidak ada masalah ya. Jadi bisa oke-oke aja, bisa yang jadi siapapun bisa mendaftar yang namanya Tokutegino ini, baik itu lulusan SMK ataupun SMA ataupun lulusan universitas itu bisa ya. Nah, terus untuk batasan umur secara umum itu tidak ada batasan umur. Tapi perlu diingat ya, Sensei tadi bilangnya tidak ada batasan umur ya. Tetapi perlu diingat. Jadi walaupun tidak ada batasan umur, tetapi perusahaan Jepang itu cenderung mencari orang, merekrut orang itu dengan umur yang mungkin sampai 40 tahun. Jadi selebihnya mungkin mereka akan mempertimbangkan entah apa itu ya, pastinya mereka akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus bagi kalian yang umurnya di atas 40 seperti itu. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang akan saya jawab atau yang akan saya bahas di video kali ini ya. Itu ada pertanyaan seperti ini juga. Saya dulu pernah magang di Jepang selama 3 tahun. Apa bisa kembali ke Jepang dengan visa Tokutegino ini? Tentu jawabannya adalah bisa. Ya, bisa. Bagi yang ingin bekerja di bidang yang sama, silahkan lampirkan Semonkyu-nya ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah bekerja ke Jepang ya selama 3 tahun, itu bisa saja kembali dengan visa Tokutegino ini. Bagi kalian yang kembali bekerja di bidang yang sama, itu silakan lampirkan Semonkyu-nya ya. Silakan lampirkan Semonkyu-nya. Namun apabila kalian pindah bidang, jadi pindah bidang itu artinya bidang itu diganti. Misalkan yang dulunya pertanian sekarang mau pindah ke industri. Nah, itu perlu melampirkan dokumen seperti yang saya jelaskan di awal ya. Jadi perlu yang namanya tes keterampilan ya. Jadi perlu dokumen tes keterampilan. Beda dengan yang namanya yang sudah pernah di Jepang 3 tahun dan ingin kembali ke bidang yang sama, itu cukup melampirkan yang namanya Semonkyu-nya saja. Seperti itu. Minasang, itulah tadi penjelasan Sensei sedikit mengenai yang namanya Tokutegino, apa jenis-jenis Tokutegino itu ada berapa, itu sudah saya jelaskan juga, dan apa perbedaan antara Tokutegino tipe 1 atau Ichigo dan Nigo itu sudah saya jelaskan juga, dan siapa sih yang bisa melamar Tokutegino ini sudah juga. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat terutama bagi kalian yang benar-benar medasu yang namanya Tokutegino ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru buat kalian ya. Tentunya kalau video ini bermanfaat, silahkan share di media-media sosial kalian ya, di medsos kalian. Jadi sekalian ngebantu orang, ngebantu Sensei juga agar ilmu ini atau pengetahuan ini bisa tersebar ke orang-orang yang memerlukan. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan selalu Sensei ucapkan terima kasih atas supportnya dan jangan berhenti sampai di sini. これからもよろしくお願いします。では、次のビデオまた会いましょう。じゃあ、またね。バイバイ。